Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muzilatun Elisma. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informasi dengan dosen pengampu Bapak Yogi Fernanda MKes. Baiklah, di presentasi kali ini saya membahas tentang ketetapan dalam menjelaskan tren dan isu informasi dan teknologi dalam K3. Definisi ketiga yaitu kesehatan keselamatan kerja, suatu upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani serta rohani tenaga kerja, baik individu maupun kolektif, melalui pengendalian lingkungan kerja dan penerapan sistem yang aman. Ketiga tidak hanya penting bagi pekerja, tetapi juga bagi keberlangsungan operasional perusahaan. Peran teknologi dan informasi dalam K3, seiring dengan revolusi industri 4.0 dan kini menuju 5.0, teknologi digital menjadi pendorong utama dalam transformasi dunia kerja. Teknologi memberikan peluang baru dalam manajemen risiko, pengawasan keselamatan, dan pelaporan insiden, namun juga memunculkan tantangan baru yang harus dikelola secara bijak. Yang kedua ada tren teknologi dalam K3. Yang pertama itu Internet of Things atau IoT. IoT ini memungkinkan perangkat saling terhubung dan mengirimkan data secara real time. Contoh penerapannya yaitu yang pertama sensor deteksi gas beracun di tambang, yang kedua helm pintar yang memantau suhu dan denyut jantung pekerja. Manfaatnya untuk mencegah dini insiden dan respon cepat terhadap situasi darurat. Yang kedua ada artificial intelligence atau AI dan machine learning. AI digunakan untuk menganalisis data besar dan mendeteksi pola yang mungkin terlewat oleh manusia. Contoh penerapannya yaitu AI untuk memprediksi titik rawan kecelakaan dan analisis otomatis laporan ketiga. Manfaatnya yaitu untuk pengambilan keputusan berbasis data dan deteksi dini potensi pelanggaran ketiga. Yang ketiga ada wearable teknologi. Ini perangkat yang digunakan oleh pekerja dan terintegrasi dengan sistem K3. Contohnya smartwatch untuk monitoring tekanan darah dan jaket pintar dengan GPS dan pelacak kelelahan. Yang keempat ada virtual reality atau VR dan augmented reality atau AR. Teknologi imersif untuk pelatihan dan simulasi. Contoh penerapannya, pelatihan prosedur evakuasi kebakaran dan simulasi penggunaan APAR dalam lingkungan virtual. Yang kelima ada big data dan cloud computing. Pengumpulan data, analisis dan data K3 dalam skala besar melalui sistem komputasi awan. Contohnya, dashboard ketiga online untuk manajemen multilokasi. Yang kedua, integrasi laporan insiden secara otomatis. Yang ketiga, efisiensi pelaporan dan pengawasan. Selanjutnya ada isu dan tantangan teknologi dalam penerapan K3. Yang pertama itu keamanan dan privasi data. Data pekerja atau lokasi kesehatan rentan terhadap penyalahgunaan. Pentingnya penerapan prinsip cybersecurity dan perlindungan data pribadi sesuai regulasi atau misalnya Undang-Undang PDP di Indonesia. Yang kedua, kesenjangan digital. Tidak semua pekerja memiliki literasi digital yang memadai. Solusi yaitu pelatihan penggunaan teknologi dan adaptasi terhadap lingkungan kerja digital. Yang ketiga ada ketergantungan teknologi. Over-reliance terhadap sistem otomatis bisa melemahkan kemampuan manusia dalam deteksi manual. Harus ada sistem cadangan atau backup dan pelatihan manual rutin. Yang keempat itu biaya dan investasi. Implementasi teknologi tinggi memerlukan anggaran besar. Solusinya itu pendekatan terhadap scalable, ROI analisis, dan dukungan subsidi atau insentif pemerintah. Yang kelima ada ketidaksiapan regulasi. Peraturan K3 tradisional belum sepenuhnya mencakup aspek teknologi modern. Diperlukan pembaruan standar nasional dan internasional terkait digitalisasi K3. Selanjutnya, tetapkan strategi adaptasi dalam menghadapi tren. Untuk menghadapi tren dan isu teknologi dalam K3, organisasi harus memiliki ketetapan sikap dan strategi adaptif.
yaitu yang pertama penilaian kebutuhan dan potensi risiko. Lakukan analisis kebutuhan teknologi yang sesuai dengan sektor kerja. Evaluasi potensi risiko digitalisasi terhadap ketiga. Yang kedua, perencanaan dan implementasi terhadap bertahap. Terapkan teknologi secara bertahap, mulai dari pilot project, libatkan tim K3 dan tim TI dalam proses integrasi sistem. Selanjutnya, yang ketiga, peningkatan kapasitas SDM, pelatihan literasi digital K3, workshop teknologi keselamatan bagi manajer dan supervisor. Selanjutnya, yang keempat itu kolaborasi multi stakeholder. Libatkan regulator, perusahaan teknologi, asosiasi industri, dan tenaga kerja. Dorong pertukaran informasi, best practice, dan inovasi bersama. Yang kelima, ada pembaruan kebijakan dan prosedur operasional. Sesuaikan SOP K3 dengan sistem teknologi baru. Update kebijakan privasi, audit keamanan data, dan penanganan insiden cyber. Baiklah, kesimpulan dari materi saya yaitu perkembangan teknologi informasi memberikan peluang besar bagi transformasi sistem K3 yang lebih proaktif, prediktif, dan efisien. Namun, pemanfaatannya harus dilakukan dengan penuh ketetapan, mempertimbangkan aspek teknis, sosial, etika, dan hukum. Organisasi yang sukses dalam era digital K3 adalah mereka yang terbuka terhadap inovasi, responsif terhadap isu, adaptif terhadap perubahan, dan tetap menempatkan manusia sebagai pusat perhatian. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.